Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Fitriana Puspitasari. Saya guru dari SD Negeri 2 Tengger, Kecamatan Popelem, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2, kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya video saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sekali ya, tetap sehat ya di rumah, tetap semangat belajarnya meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini yang mengharuskan kita tidak setiap hari bisa bertemu dalam kegiatan tatap muka. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Reza silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk yang berdoa mulai. Selamat pagi, silakan duduk kembali Mas Reza. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Bu Guru akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Ahmad Abdurrahman, Mbak Ambar Isnaini. Berarti hadir semua? Alhamdulillah. Anak-anak, supaya lebih semangat kita dalam memulai kegiatan hari ini, kita bernyanyi dulu lagu Bagimu Negeri. Supaya lebih semangat, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Bagus sekali, terima kasih. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar terkait kegiatan bersepeda. Masih ingat apa manfaat bersepeda? Coba siapa yang bisa menyebutkan manfaat bersepeda? Mbak Eva? Mas Reza? Mas Yusuf? Mas Ahmad? Mbak Ayu Setiorini?
Ya, Mas Galang, Mbak Ambar, Mbak Safaf. Mengurangi stres. Jadi itulah manfaat dari bersepeda seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu yang pertama mengencangkan otot-otot tubuh. Yang kedua menjaga kesehatan jantung. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi stres. Bagian tubuh yang mana yang paling berperan dalam kegiatan bersepeda? Siapa yang tahu tunjuk jari? Mas Ahmad. Kaki. Benar atau salah? Benar ya? Benar. Jadi yang utama kita gunakan adalah kaki. Selain kaki ada lagi tidak? Mas Galang coba. Tangan, betul sekali. Mana jempolmu? Ya, bagus sekali ya. Jadi selain kaki juga tangan. Kenapa demikian? Ada yang tahu tidak? Ya, apa Mas Reza? Buat membelokkan setang sepeda. Kalau kaki tadi fungsinya untuk apa? Buat apa Mas Galang? Ya, untuk mengayuh sepeda. Bagian tubuh kita yang sangat berperan dalam kegiatan bersepeda adalah tangan dan kaki. Masih berkaitan dengan materi yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari materi di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran kedua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak manusia. Anak-anak, kenapa kita harus mempelajari materi alat gerak manusia? Manfaatnya apa? Mbak Ayu Setiorini. Ya, mengetahui fungsi masing-masing alat gerak itu yang pertama. Yang kedua apa lagi coba? Mas Reza. Mengetahui bagaimana alat gerak manusia bekerja. Satu lagi, apa ada yang tahu Mas Yusuf? Mengetahui cara merawat alat gerak manusia. Supaya kita dapat mengetahui bagaimana cara merawat alat gerak manusia. Itu adalah manfaat yang paling utama. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang ketiga, melalui penugasan siswa dapat menganalisis organ gerak pada manusia beserta fungsinya dengan detail. Yang kelima, melalui penugasan siswa dapat membuat model sederhana alat gerak manusia dengan teliti. Itulah yang hari ini harus kalian pelajari dan yang harus kalian dapatkan. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, silakan diamati gambar yang ada di depan. Kalau sudah, nah di situ ada pertanyaan. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah kegiatan apa? Bermain sepak bola. Yang kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan organ gerak berupa kaki. Apakah hanya kaki saja? Tangan juga ikut bergerak. Coba sekarang Mas Reza ke depan. Coba Mas Reza berjalan. Yang bergerak apa? Kaki. Selain kaki ada lagi yang bergerak. Tangan ya. Jadi bukan hanya kaki, ternyata tangan juga ikut bergerak secara refleks. Untuk apa? Untuk keseimbangan. Jadi untuk menyeimbangkan tubuh. Dan yang terakhir, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Pemanasan. Ya, penting sekali pemanasan. Kenapa kita harus melakukan pemanasan? Pak Mas Galang, kenapa kita harus melakukan pemanasan? Ya, betul sekali. Supaya tidak terjadi cedera ketika kita berolahraga.
olahraga. Itu pentingnya pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami lagi materi alat gerak manusia, silakan disimak video yang Bu Guru tampilkan. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi alat gerak manusia. Alat gerak manusia dibagi menjadi dua. Ada yang disebut alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Tulang dan otot bekerja sama dalam bergerak sehingga membentuk suatu sistem gerak. Tulang anggota gerak atas manusia adalah lemak dan tulang anggota gerak bawah adalah kaki. Ya, demikianlah tadi ya materi alat gerak manusia. Sudah bisa dipahami materi dari video yang saya tampilkan tadi? Ada tidak yang ingin ditanyakan? Sudah jelas atau belum? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, coba sekarang Bu Guru yang ingin bertanya. Alat gerak manusia ada berapa? Ada 2. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Mas Ahmad. Alat gerak atau organ gerak manusia itu berupa tulang dan otot. Tulang disebut sebagai alat gerak Maisafa. Tulang sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Betul sekali. Berikan jempolnya untuk Mbak Maisafa. Mana jempolmu? Jadi otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Ada yang tahu tidak kenapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif dan kenapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak akan bisa bergerak tanpa otot. Jadi yang aktif bergerak itu otot, ya. Tulang hanya mengikuti gerakan dari otot. Tulang anggota gerak itu juga dibedakan menjadi 2, yaitu Mbak Ayu Setiorini. Ya, anggota gerak bagian bawah dan anggota gerak bagian atas. Anggota gerak bagian bawah berupa dan anggota gerak bagian atas berupa tangan. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Mbak Ayu. Sudah jelas mengenai materi alat gerak manusia ya, Nana? Sudah. Kalau sudah jelas, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal pada LKPD 1. Tugasnya adalah menjodohkan bagian-bagian dari tulang. Jadi nanti silakan tugas kalian menarik garis antara gambar dengan nama bagian tulangnya. Sudah semua ya? Ya, kalau sudah, coba sekarang salah satu siswa boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan Mas Galang maju ke depan. Silakan disimak jawaban temanmu ya. Ya, terima kasih Mas Galang. Karena Mas Galang sudah berani maju tampil ke depan, beri tepuk tangan dulu. 1 bintang untuk Mas Galang. Tulang anggota gerak bawah berupa kaki, siapa yang bisa? Ayo silakan Mbak Ambar maju ke depan. Ini tulang apa Mbak Ambar? Tulang paha. Benar atau salah? Benar. Kemudian yang ini tulang betis. Kemudian ini
tulang telapak kaki. Kemudian ini tulang pergelangan kaki. Yang terakhir tulang jari kaki. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Ambar. Ya, 1 bintang untuk Mbak Ambar. Kita bahas kembali. Jadi yang bagian atas ini adalah tulang lengan atas. Sekarang Mas Zaka coba maju ke depan. Ya, tunjukkan ke temanmu mana tulang anggota gerak atas. Kalau bagian bawah kaki, supaya lebih mudah untuk mengingat-ingat. Kalau tulang hasta itu adalah tulang yang lurus dengan jari kelingking, ya, lurus dengan jari kelingking. Sedangkan tulang pengumpil ini adalah tulang yang lurus dengan jari jempol. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah saya minta untuk melakukan tugas berkelompok di rumah untuk membuat kerangka tubuh manusia. Sudah dibuat atau belum? Sudah. Nah, sekarang silakan dikeluarkan kerangka yang kalian buat. Jadi tugasnya sekarang adalah membuat model sederhana tubuh manusia dengan menggunakan bubur kertas. Jadi kalian mengerjakan LKPD 2, membuat contoh sederhana rangka tubuh. Sudah ada di LKPD 2 langkah kerjanya. Nanti silakan diikuti bagaimana proses pembuatannya, dikerjakan secara berkelompok di halaman depan. Model kerangka tubuh manusia. Jadi ibaratkan ini sebagai tulang. Kemudian nanti kita akan memberikan tambahan berupa bubur kertas yang ditempelkan pada tulang ini. Nah, bubur kertas itu kalian ibaratkan sebagai otot manusia. Jadi kalian tadi sudah membuat model sederhana rangka manusia. Sudah selesai semua ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok boleh mempresentasikan hasil kerjanya. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang ingin maju? Mbak Ambar? Ya, silakan Mbak Ambar. Karya kelompok saya. Nah, ini kelompok 1 hasilnya seperti ini. Fungsi otot 1. Alat gerak aktif. 2. Menjaga keseimbangan tubuh. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok pertama. Fungsi otot itu untuk apa? Yang pertama, sebagai alat gerak aktif. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Kerangka yang pertama tadi sebelum ditempeli bubur kertas itu diibaratkan sebagai tulang. Dan bubur kertas ini diibaratkan sebagai otot. Nah, sekarang beri aplaus untuk Mbak Ambar yang sudah mau mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Kelompok kedua siapa yang mau mempresentasikan? Ya, Mas Galang silakan maju. Betul sekali ya. Kalau tidak ada tulang, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa Mas Ahmad? Lemas. Jadi tubuh kita pasti akan lemas, tidak bisa berdiri tegak.
juga. Terima kasih Mas Galang yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Beri aplaus untuk Mas Galang. Karena Mas Galang dengan Mbak Ambar sudah berani mempresentasikan hasil kerjanya di depan, maka 1 bintang untuk Mbak Ambar dan 1 bintang untuk Mas Galang. Sudah semakin jelas ya mengenai alat gerak manusia, mulai dari otot, tulang, kemudian alat gerak berupa tangan dan kaki. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, di sini akan saya jelaskan mengenai fungsi tulang anggota gerak. Tadi sudah kita bahas anggota gerak ada 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas, nah itu terdiri dari yang pertama apa? Tulang hasta. Jadi tulang hasta itu fungsinya adalah sebagai alat gerak manusia, seperti menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Mana tulang hasta, tunjukkan Mas Galang. Ya, jadi tulang hasta terletak di bagian sini ya. Jadi di sini ada 2 buah tulang, tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang lengan atas bagian mana Mbak Syafa? Ya, fungsinya apa Mbak Syafa? Ya, jadi penghubung antara gelang bahu dan lengan bagian bawah. Itu tadi adalah fungsi dari masing-masing tulang anggota gerak bagian atas berupa tangan. Nah, sekarang tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki. Yang pertama ada tulang paha. Tulang paha itu berfungsi untuk apa Mbak Ayu? Dan pinggul. Jadi fungsinya sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Tuh, itu fungsinya. Kemudian ada lagi tulang telapak kaki. Apa fungsi dari tulang telapak kaki, Mas Ahmad? Adalah memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Nah, jadi tulang telapak kaki ini fungsinya supaya kaki bisa berpijak. Kalau tidak ada telapak kaki, coba kalian bayangkan, kira-kira bagaimana kalian akan berjalan, berlari? Baik anak-anak, tugas berikutnya kita kerjakan soal LKPD 3, yaitu menuliskan fungsi dari tulang-tulang anggota gerak seperti yang sudah kita pelajari tadi. Sudah selesai semua ya? Ya. Coba salah satu bapak silakan dibaca ke depan hasil pekerjaannya. Tulang hasta fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menggunakan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang atas fungsinya menjadi penghubung antara tulang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil fungsinya tulang yang menyusun lengan bagian bawah. Ya, terima kasih untuk Mbak Ambar. Kembali lagi. Berikan jempolmu. Mana jempolmu? Mana semangatmu? Ya, terima kasih. Anak-anak, di sini ada sebuah bacaan penyandang cacat yang sukses. Sekarang kalian baca, dibaca dari Mas Reza. Ini terkait dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Dilanjutkan oleh Mbak Ambar. Salah satu kursus yang memberikan perhatian sedikit ialah kursus membuat buku dari singkong. Dilanjutkan oleh Mas Yusuf. Saat ini Sudik harus mengembangkan permasalahan produknya. Juga terima kasih untuk Mbak Ambar, Mas Reza, dan Mas Yusuf yang sudah membacakan bacaan yang ada di depan. Jadi luar biasa sekali bacaan ini. Setelah tadi kita belajar membahas mengenai anggota gerak, ada tangan dan
kaki. Ternyata di sekitar kita masih ada orang yang tidak memiliki kelengkapan anggota tubuh. Nah, jadi kita beruntung sekali. Ya, kita bersyukur masih mempunyai anggota tubuh yang sangat lengkap ya. Organ gerak kita lengkap. Kita punya tangan, kita punya kaki. Dari bacaan ini tadi, Pak Sidik bagian tubuhnya bisa dikatakan hanya separuh. Dia tidak mempunyai anggota gerak bagian bawah, tidak punya kaki. Ya, hanya anggota tubuh bagian atas saja. Anggota geraknya cuma tangan. Tapi dia tidak patah semangat, justru dia menjadi orang yang sukses meskipun dengan kekurangannya. Jadi dari bacaan ini tadi bisa kita petik hikmah. Ya Mas Ahmad apa? Pantang menyerah dalam kesulitan. Ya, bagus sekali. Pantang menyerah dalam kesulitan. Benar ya? Benar kata Mas Ahmad. Jadi kita itu tidak boleh pantang menyerah meskipun dalam kesulitan. Jadi kekurangan bukanlah menjadi kendala kita untuk menjadi seorang yang sukses. Dengan kita gigih berusaha, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tugasan yang berikutnya adalah mengerjakan LKPD 4, menentukan ide pokok setiap paragraf dari bacaan yang kalian baca tadi. Sudah selesai semua ya. Sekarang coba di paragraf pertama ide pokoknya apa? Siapa yang bisa? Saya. Ya, Mas Reza. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ya, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Benar atau salah? Benar ya. Jadi kalimat pertama, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ini bisa dikatakan sebagai ide pokok sekaligus sebagai kalimat utama ya. Kenapa? Karena dengan kalimat ini saja sudah cukup berdiri menjadi sebuah kalimat yang bisa dicerna ya. Lalu ditambahkan dengan kalimat penjelasan dia tak memiliki dua kaki mulai dari pangkal akar. Ini kan menjelaskan kenapa Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan, karena dia tidak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal akar. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh, ya. Kenapa? Karena tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan badannya sudah menyeret tubuhnya untuk berjalan. Jadi dari kalimat pertanyaan dari kalimat pertama ini bisa dibuat pertanyaan yang jawabannya berada di kalimat-kalimat berjelas. Gitu ya. Kemudian paragraf kedua. Ya, Mas Yusuf. Meskipun tubuhnya tak sempurna sejak kecil, Sidik tak pernah merepotkan orang lain. Ya, sebetulnya Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai alat gerak manusia. Kemudian ternyata alat gerak manusia itu tidak semua memiliki. Ada beberapa orang yang kurang beruntung sehingga seperti Pak Sidik ini tadi ternyata tidak memiliki organ gerak bagian bawah. Anak-anak di sini tadi ada bacaan. Kalau kalian memiliki buku, biasanya di bagian depannya pasti ada halaman sampul atau biasa disebut dengan cover. Ya, betul sekali, cover buku. Apa itu cover buku? Ada yang bisa menjelaskan apa itu cover buku? Ya, Mas Ahmad. Buku adalah sampul buku. Cover buku adalah sampul buku. Fungsinya untuk apa, Mas Ahmad? Untuk memperjelas buku. Benar atau tidak ya? Coba kita simak, benar atau tidak jawabannya, Mas Ahmad. Cover buku juga bisa disebut dengan sampul buku. Cover buku merupakan cerminan dari keseluruhan
isi buku. Pola buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover yang baik itu adalah cover yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan menyolong. Ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Ada yang ingin ditanyakan mengenai video yang saya tampilkan? Tidak. Oke ya, jadi jelas cover juga berisi tentang gambaran umum isi buku. Nah, mengenai cover buku sudah jelas ya. Tugas kalian berikutnya adalah mengerjakan LKPD 5 membuat cover buku. Dari bacaan penyandang cacat yang sukses tadi, kalian sudah tahu alurnya dan kalian tentunya sudah paham kira-kira mau dibuat seperti apa cover bukunya supaya menarik perhatian pembaca. Sudah selesai semua ya? Tidak. Sudah, kalau sudah silakan Kak Lana mempresentasikan hasil kerjanya ini. Jangan saya Pak. Siapa? Ayo Mas Dana, silakan. Ya, terima kasih ini buat Mas Dana. Ini adalah hasil kerja dari Mas Galang. Jadi sudah bagus sekali ya. Jadi sudah menuliskan judul yang menarik ya dengan warna. Kemudian gambarnya juga disesuaikan dengan isi bacaan. Terima kasih Mas Galang. Berikan aplaus untuk Mas Galang. Jadi materi pada hari ini sudah selesai kita pelajari. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita ulang kembali, kita ulas kembali apa yang sudah kita pelajari pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai alat gerak manusia. Alat gerak ada dua, yaitu Mas Galang, aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa apa Mas Galang? Alat gerak pasifnya berupa betul sekali. Kemudian selain itu tadi kita sudah mempelajari juga organ gerak bagian atas dan organ gerak bagian bawah. Organ gerak bagian atas berupa apa? Tangan. Organ gerak bagian bawah? Kaki. Ya. Kemudian yang kedua kita tadi juga sudah mempelajari membaca suatu bacaan dan menentukan Ide pokoknya. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar mengenai cover buku. Jadi cover buku adalah apa Mas Reza? Gambaran isi buku. Ya, gambaran isi buku. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui apa isi buku itu, maka kita bisa melihat dari covernya. Cover berfungsi untuk menarik perhatian pembaca supaya berminat untuk membaca buku. Kemudian anak-anak, kalau materi hari ini tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi tugasnya di rumah adalah silakan nanti hasil pekerjaan kalian dibawa pulang, kemudian diwarnai yang menarik ya, dikerjakan bersama kelompok kalian. Tugasnya di rumah jelas ya? Jelas Bu. Kalau sudah jelas, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi pada pagi hari ini, kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah saya persiapkan.
Membuat cover buku itu. Membuat cover buku. Mas Desa suka di bagian membuat cover buku. Kalau Mas Desa tadi bagaimana? Waktu membuat waktu membuat model sederhana rangka manusia. Kenapa kok senang Mas Desa? Karena seru ya. Nah, sekarang coba tunjukkan kartu bintang kalian. Ini Siapa yang memiliki bintang paling banyak? masalah. Boleh ke depan dulu Mas Dara. Yang kedua siapa? Kak Amber. Coba tunjukkan kartu bintang kalian di depan teman-temanmu. Ya, inilah foto teman-teman kalian yang sudah mau aktif. Ini bintang yang paling banyak untuk Mas Dalam. Terus Kak Amber dan Kak Adu. Nah, berikan tepuk tanganmu kepada teman-teman yang ada di depan. Mana sekolahmu? Ini sepatu. Boleh kembali lagi. Untuk pertemuan yang akan datang akan kita pelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, kita bernyanyi terlebih dulu lagu Let Ilir untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap budaya daerah. Tanjung Rewok Sumile, tak ijo loyo tak sanggup tematen anak. Baiklah anak, kegiatan hari ini kita akhiri. Mas Reza, silakan memimpin berdoa. Di tempat duduk siapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang, Mas Reza boleh kembali. Anak-anak, jangan lupa di rumah senantiasa patuhi kedua